saya singgung terkait dengan pindah ya, lebih detail lagi terkait dengan pindah, mereview kembali bahwa pindah itu adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, ini beberapa ketentuan yang tadi saya sampaikan yang diatur di dalam Perpres 96 tahun 2018, kemudian Permendagri 108 tahun 2019 dan Permendagri 109. Dalam perpindahan penduduk, ada beberapa kategori ya Bapak Ibu sahabat Dukcapil. Ini kami hanya mengulang karena pada kesempatan sebelumnya juga kami sudah sampaikan. Kategorinya yang pertama, pindah itu dalam wilayah NKRI, baik dilakukan oleh penduduk WNI. Kemudian kategori kedua, orang asing yang pindah dalam wilayah NKRI. Ya, orang asing juga dilayani ya. Nanti kita lihat orang asing yang dilayani yang seperti apa. Itu sudah 2 kategori. Yang ketiga masih diatur terkait penduduk yang akan bertransmigrasi. Itu juga pindah. Kemudian kategori keempat yaitu penduduk WNI dan orang asing yang melakukan pindah antar negara. Jadi itu 4 kategori yang diatur dalam regulasi yang terbaru Perpres 96, Permen 108 dan 109. Nah, di dalam perpindahan penduduk WNI maupun orang asing dalam wilayah NKRI ada 5 klasifikasi. Ya. Yang pertama dalam satu desa atau kelurahan, kemudian antar desa atau kelurahan atau disebut dengan nama lain tetapi masih dalam satu kecamatan, kemudian antar kecamatan atau disebut dengan nama lain masih dalam satu kabupaten kota, kemudian antar kabupaten kota dalam satu provinsi, kemudian antar provinsi. Nah, ini kenapa kami sampaikan karena ada ketentuan yang berbeda jika perpindahan itu dilakukan hanya dalam satu kabupaten kota, ya. Seperti apa? Penjelasannya adalah jika pindah baik antar kecamatan, antar desa atau kelurahan tetapi masih dalam satu kabupaten kota, maka tidak diterbitkan surat keterangan pindah. Tetapi jika persyaratannya sudah terpenuhi, maka kepada penduduk tersebut langsung diterbitkan KK maupun KTPL dan dokumen lainnya dengan alamat yang baru tanpa melalui diterbitkan terlebih dahulu surat keterangan pindahnya, itu ya. Kemudian untuk orang asing, yang pindah dalam wilayah NKRI, persyaratannya agak berbeda dengan kalau penduduk WNI. Kalau penduduk itu hanya menunjukkan KK ya. Kalau penduduk WNI hanya menunjukkan KK dan mengisi formulir. Sedangkan kalau orang asing, dalam hal ini adalah orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan orang asing pemegang izin tinggal tetap. Maka persyaratannya adalah jika orang asing tersebut mau pindah, maka persyaratannya yang pertama adalah dokumen perjalanan. Kemudian bagi orang asing pemegang izin tinggal terbatas, persyaratannya adalah SKTT dan izin tinggal terbatasnya. Kemudian kalau orang asing pemegang izin tinggal tetap, maka persyaratannya adalah ITAP dan KK maupun KTPL orang asing tersebut. Nah, ini juga untuk perpindahan orang asing menjadi perhatian kita karena terkait dengan penerbitan kartu keluarganya, ya. Selanjutnya saya sampaikan terkait
yang pindah penduduk WNI dan orang asing yang melakukan pindah datang antar negara. Itu ya. Nah, kalau kategorinya ada penduduk WNI yang pindah ke luar negeri, kemudian WNI yang datang, kemudian orang asing yang datang, kemudian orang asing dengan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang pindah, itu ya. Kemudian yang poin 5-nya bagi WNI yang tinggal di luar wilayah NKRI yang pindah ke negara lainnya. Itu ada beberapa persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Perpres 96, Permendagri 108 dan 109. Ini penjelasan lengkapnya ya, saya mungkin singgung Mbak Iis. Penjelasan lengkapnya jika pindah dalam wilayah NKRI. Ini yang poin 1 adalah jika pindah masih dalam satu kabupaten kota, ya, persyaratannya hanya mengisi F103, melampirkan fotokopi KK. Nah, dalam hal penduduk menumpang, ini persyaratan lainnya juga harus diperhatikan ya. Dalam hal penduduk menumpang KK, menyewa rumah, kemudian harus menyertakan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah. Ini menjadi perhatian dan kemudian poinnya adalah di sini tidak diterbitkan SKP WNI, tetapi langsung diterbitkan dokumen kependudukannya yang baru dengan alamat yang baru, tetapi masih dalam satu kabupaten kota tersebut. Ya, kemudian berikutnya adalah pindah WNI yang antar kabupaten kota. Nah, di sini ada dua dinas yang terlibat, dinas daerah asal dan dinas daerah tujuan. Ya, persyaratannya sama. Ini yang di daerah asal F103 dan melampirkan KK dan hal-hal lainnya. Kemudian di sini dinas adalah menerbitkan surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah. Nah, di sini juga menjadi perhatian bahwa KK atau dokumen kependudukannya tidak ditarik. Bagi penduduk yang akan pindah, tidak ditarik dokumen kependudukannya di daerah asal. Lanjut, jika sudah sampai di daerah tujuan, maka SKPWN-nya diserahkan dan disinilah baru ditarik dokumen kependudukannya untuk dimusnahkan ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu. Selanjutnya ini orang asing. Tadi sudah saya sampaikan perlakuannya sama ya dengan WNI, hanya yang membedakan adalah persyaratannya. Selanjutnya ini orang asing pemegang izin tinggal terbatas. Ya, ketentuannya diatur di dalam pasal 27 ayat 3 Perpres 96. Saya lanjutkan. Kemudian ini orang asing yang pemegang ITAS tapi sudah berada di daerah tujuan. Selanjutnya ini perpindahan penduduk WNI ke luar wilayah NKRI. Apa persyaratannya? Ini KK KTP ya, KK KTPL. Ini juga diatur di Perpres 96. Nah, jika penduduk sudah melapor, maka akan mengisi F103 dan dalam hal ini jika persyaratannya sudah lengkap, maka akan diterbitkan SKPLN dan datanya mungkin di flag status ya, dinonaktifkan seperti itu. Kemudian ini WNI yang datang. WNI yang datang persyaratannya adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia, SKPLN dari dinas yang waktu pindah dulu atau SKP dari perwakilan. Ini orang asing pemegang ITAS juga jika mau pindah juga harus melaporkan ya. Ini juga diatur di dalam undang-undang kita bahwa orang asing wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan ITAS sebagai dasar penerbitan SKTT.
Lanjut, ini orang asing pemegang ITAP ya, juga harus melaporkan. Nah, selanjutnya ini sudah sering saya sampaikan bahwa dalam pengisian SSF 103 akan berpengaruh terhadap penerbitan kartu keluarga ya. Karena jika kepala keluarga yang pindah, maka nomor KK itu adalah tetap ya. Maka anggota keluarga yang tidak pindah harus dipastikan dia dibuatkan KK baru atau menumpang KK. Nah, ketentuan tadi berlaku jika di bawah 17 tahun maka harus menumpang KK. Kemudian jika kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka nomor KK-nya tetap. Kemudian jika kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga yang pindah, maka nomor KK-nya juga tetap. Tapi bagi anggota keluarga yang tidak pindah, ada dua kemungkinan, KK baru atau numpang KK. Kemudian jika hanya anggota keluarga saja yang pindah, juga ada dua kemungkinan, KK baru atau numpang KK. Nah, ini sudah saya sampaikan di depan terkait jika pindah bagi penduduk atau anak yang berusia di bawah 17 tahun. Tadi sudah singgung di depan. Ini tata caranya, tadi sudah saya sampaikan. Sama, ini tata caranya jika pindah antar provinsi, ada di daerah asal dan di daerah tujuan. Selanjutnya saya akan menyampaikan, ini Mbak Iis, tadi sudah disinggung Pak Direktur, arah satu amanat di pasal 31 Permendagri 108. Dalam hal penduduk secara faktual telah berdomisili di kabupaten kota daerah tujuan, maka Dinas Dukcapil Kabupaten Kota atau PT Dinas Dukcapil Kabupaten Daerah Tujuan membantu komunikasi untuk pengurusan surat SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kota Daerah Asal. Nah, Bapak Ibu, sahabat Dukcapil, untuk hal ini Dirjen Dukcapil sudah bersurat, sudah menyampaikan surat kepada Dinas Dukcapil Daerah terkait dengan adanya aplikasi komunikasi antar dinas untuk membantu Bapak Ibu sahabat Dukcapil jika sudah berada di daerah tujuan, namun tidak mungkin untuk kembali lagi ke daerah asal ya, karena beberapa faktor, misalnya karena biaya dan lain sebagainya. Tapi tetap juga kami menyarankan jika mau pindah, usahakan ya di daerah asal sudah mengurus kepindahan, gitu ya. Nah, ini suratnya sudah disampaikan pada tanggal 31 Mei terkait aplikasi komunikasi antar dinas. Dan saat ini sudah diimplementasikan di Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu sahabat Dukcapil sudah ada banyak yang terbantu ya dengan adanya aplikasi ini. Kemudian ini tidak saya singgung ya. Ini aplikasinya. Nah, intinya yang terakhir di dalam aplikasi ini akan terbit ya, SKP WNI akan muncul melalui aplikasi ini di daerah tujuan ya. Nanti untuk selanjutnya dilakukan perubahan dokumen kependudukannya, itu ya. Nah, ini yang terakhir kami sampaikan setelah mulai pelaksanaan di office. Memang sudah banyak masyarakat yang terbantu, penduduk yang terbantu jika pindah tapi sudah berada di daerah tujuan. Namun dalam evaluasi kami masih menemukan beberapa Dinas Dukcapil Kabupaten Kota memang yang belum familiar ya dengan aplikasi ini. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bantu, kita tetap berusaha untuk membahagiakan masyarakat. Kemudian dari evaluasi juga kami dapatkan bahwa Ditjen Dukcapil dapat memantau ya jika ada satu daerah misalnya yang lama merespon jika ada permintaan untuk pindah untuk pelayanan SKP WNI, tetapi
agak lama merespon, jadi kami bisa langsung komunikasikan untuk membantu penerbitan SK PWNI-nya. Itu mungkin demikian dulu Mbak Iis yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya.